Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di era pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun dari rumah. Oke, anak-anak, pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Jeriglegi. Di awal ini, karena kalian masih awal, perlu untuk belajar tentang metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran yang dipakai di SMP Negeri 1 Jeriglegi adalah yang seiring dengan atau senada dengan kurikulum 2013, yaitu metode pembelajaran saintifik atau scientific approach. Tujuan dari penyampaian pembelajaran atau metode pembelajaran ini adalah mengajak siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Jeriglegi agar paham terhadap proses belajar sehingga nantinya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan diharapkan nanti karena prosesnya bagus, nanti setelah kelas 9 lulus, hasilnya juga akan bagus atau maksimal. Anak-anak, apa itu metode pembelajaran? Atau metode pembelajaran saintifik. Jadi pendekatan saintifik adalah merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa aktif untuk mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan. 1, mengamati. Jadi diamati ya. Dengan mengamati nanti bisa mengidentifikasi atau menemukan masalah. Yang kedua adalah menanya atau merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi atau menalar. Jadi di sini bisa menalar hipotesis untuk mengumpulkan data dengan berbagai teknik atau menganalisis data. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Dan yang keenam, mengkomunikasikan konsep. Metode pembelajaran ini ditemukan oleh Hausman pada tahun 2014. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan proses pembelajaran adalah belajar efektif. Apa sih tujuan belajar efektif itu? Yang pertama adalah untuk mengakumulasi pengetahuan atau mengumpulkan pengetahuan. Yang kedua adalah untuk menanamkan konsep atau kecekatan. Dan yang berikutnya adalah pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Nah, apa fungsi belajar efektif itu? Untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah dalam belajar efektif itu ada hambatan? Ya. Hambatannya terutama yang dari dalam. Yang pertama, yaitu kesehatan fisik. Karena ini akan dapat sangat mengganggu. Ya, orang yang tidak sehat itu susah untuk berkonsentrasi. Yang matanya burem, susah melihat, kabur. Yang mungkin intelijensinya pas-pasan, juga terkadang agak lama untuk menalar. Yang intern berikutnya adalah kebiasaan buruk, malas, suka menunda-nunda, atau mungkin persepsi negatif juga, pesimis, rendah diri, tertekan, takut, cemas. Tuh. Dan yang dari luar, hambatan belajar efektif yang dari luar itu adalah 1, keadaan lingkungan yang kurang nyaman dan tenang. Yang kedua, sarana yang kurang memadai. 3, pengaruh teman yang kurang baik.
Dan yang keempat adalah keluarga yang kurang memberi dorongan. Bagaimana cara mengatasi hambatan melakukan belajar efektif? Terutama yang dari dalam. Jaga kesehatan jasmani. Tumbuhkan rasa percaya diri. Bangun motivasi diri. Yang berikutnya adalah belajar menjaga emosi. Dan yang berikutnya, cara mengatasi hambatan belajar dari luar. Cari tempat belajar yang tenang dan nyaman, sehingga dapat menimbulkan konsentrasi belajar yang tinggi. Lengkapi sarana belajar, sehingga dapat belajar dengan nyaman tanpa ada kekurangan bahan atau alat belajar. Berikutnya, rapihkan meja belajar, sehingga kita bisa fokus dalam memahami mata pelajaran. Yang berikutnya, bertemanlah dengan teman yang suka belajar, sehingga kita akan termotivasi untuk belajar. Jangan berteman dengan anak yang tidak mau belajar. Jadi anak sekolah itu bertemannya dengan anak yang suka belajar. Yang terakhir, mintalah orang tua untuk memberikan motivasi belajar, sehingga kita lebih terpacu dan termotivasi lagi dalam belajar. Yang berikutnya, bagaimana cara belajar efektif di rumah? Jadi, untuk bisa belajar efektif di rumah, yang pertama, belajarnya rutin. Ya, setengah jam nggak apa-apa. Ya, tapi rutin, sebentar-sebentar nggak apa-apa, rutin. Yang berikutnya, perbanyak latihan soal. Yang ketiga ini yang terpenting, mengerti bukan menghafal. Boleh juga sambil mendengarkan musik, boleh juga biar rileks sambil belajar. Kemudian yang berikutnya, cara belajar efektif di sekolah. Yang pertama, diskusi bareng teman. Yang kedua, mencatat sambil mendengarkan guru. Jadi, meskipun tidak disuruh, kalau itu penting, catat. Jangan dibanda tangannya kalau belajar di sekolah. Diam saja hanya mendengarkan. Ya. Apa yang saya dengar mungkin lupa. Apa yang saya catat, saya lihat mungkin saya bisa ingat. Yang berikutnya, gunakan waktu istirahat. Jadi kalau istirahat ya untuk istirahat, biar otak bisa fresh. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan adalah teknik penilaian dalam pembelajaran dengan metode saintifik. Jadi ujung dari belajar itu adalah penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian proses atau keterampilan. Dilakukan melalui observasi saat siswa kerja kelompok atau individu atau berdiskusi maupun saat presentasi. Yang kedua adalah penilaian produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum yang dilakukan dengan tes tulis. Bisa ulangan harian, bisa ulangan tengah semester, akhir atau akhir semester. Bisa juga penugasan. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa diambil melalui observasi saat siswa bekerja kelompok atau bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi. Itu penilaian yang dilakukan, sehingga anak-anak harus paham. Jadi makanya ketika proses belajar ikuti dengan baik dan benar, sehingga kalian bisa memperoleh nilai proses atau nilai keterampilan dan nilai sikap yang bagus. Dan insya Allah kalau kamu belajarnya dengan baik dan benar, nanti produk atau hasil penilaian itu juga akan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa diterapkan nantinya dalam proses kegiatan belajar sehari-hari, sehingga nantinya